Jadi jangan harap masuk surga cari toilet nggak dapat yang mulia. Iya. Karena penduduk surga ini suci daripada dosa, bersih. Karena Nabi Adam dan Hawa, saudara sekalian, telah makan satu buah yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Allah hantar ditiupkan ke perut mereka ini perasaan ingin buang hajat yang mulia. Karena udah nggak bersih lagi. Untuk buang hajat bukan surga tempatnya. Allah ciptakan dunia agar mereka ini bisa buang hajat, saudara sekalian. Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah umpamakan ini dunia ini seperti toilet yang mulia. Buat orang yang beriman ini dunia tempat buang dosa. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti diangkat, mati kita dikembalikan masuk ke dalam surga dalam keadaan suci dan bersih hadirin mulia. Jadi jangan kepedean kita ini, masya Allah, akan mudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala kalau dalam kehidupan kita ini masih ada sifat sombong walaupun sebesar zarrah. Diharamkan baginya orang seperti ini mencium daripada harum surga yang mulia. Masya Allah. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah ini kepada mereka yang senantiasa punya perasaan banyak berbuat zalim, banyak salah, dia merasa banyak buat dosa. Maka orang yang seperti ini akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan seorang gila akan sembuh daripada penyakit gilanya? Ketika dia mulai punya perasaan, wah, saya punya tingkah laku kayak orang gila nih, mau sembuh gilanya, saudara sekalian. Tapi kalau seorang gila, hadirin yang mulia, dia nggak pernah punya perasaan, kehidupan dia seperti orang gila, akan gila selamanya sampai mati, saudara sekalian. Kapan seorang hamba Allah dia akan dapat hidayah? Ketika dalam hati dia punya perasaan, ya Allah, saya ini hamba yang banyak buat salah dan dosa, saya banyak buat zalim, ya Allah, banyak tinggalkan perintah Engkau, tinggalkan atau mengabaikan setiap nasihat Nabi-Mu, ya Allah, ampuni saya, ya Allah. Maka orang-orang seperti ini akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah sempurna dalam kehidupan yang mulia. Kapan Nabi Adam ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan ketika dia ini merasa mulia, hidup dalam dunia. Allah ciptakan sebagai manusia, asraful makhluqat, makhluk yang paling mulia hidup dalam dunia, manusia. Pertolongan Allah kepada Nabi Adam dan Hawa ketika mereka ini punya perasaan, dia ini islah diri, merasa banyak buat dosa, buat salah, banyak khilaf, berbuat zalim. Maka dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya, dikembalikan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fiha abada, kekal selamanya. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam kapan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan ketika masa dia ini baru awal diangkat jadi nabi, tidak. Ketika dia ditaruhi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada futur, meninggalkan kaumnya, nggak mau buat dakwah lagi, putus asa. Maka dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimakan oleh ikan paus yang sangat besar, hadirin yang mulia, atau ikan nun kata alim ulama. Dalam kegelapan malam, masya Allah, 3 kegelapan dia merasakan. Yang pertama kegelapan perut ikan, yang kedua kegelapan dalamnya air laut, dan yang ketiga adalah kegelapan malam, saudara sekalian. Teknologi mana, provider mana yang bisa dia ini punya teknologi sinyal yang dia ini bisa jangkau ini dari dasar laut hingga ke daratan? Nggak ada yang mulia. Saya sering ke pulau-pulau di tengah samudra udah nggak ada lagi sinyal, saudara sekalian, apalagi masuk dasar laut. Nggak ada yang lebih sempurna daripada sinyalnya Allah Subhanahu wa taala, saudara sekalian. Ketika Nabi Yunus alaihi salatu wassalam merasa banyak buat dosa, berbuat zalim, saudara sekalian, karena pada pandangan Allah maksiat paling besar untuk seorang kekasih Allah adalah meninggalkan daripada urusan dakwah yang mulia. Masya Allah. Tapi kuasa Allah punya sinyal untuk hambanya. Bagaimana hambanya supaya bisa kirim WA kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa bunyi WA-nya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sampai kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Yunus diampuni Allah Subhanahu wa taala, saudara sekalian. Allahu Akbar. Ajib. Karena ta'aluk mereka para kekasih Allah betul pada saat itu. Hari ini kita ini mengaku pintar, mengaku hebat, tapi nggak ada takarub kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam kehidupan kita tertangguh pertolongan Allah. Hidupnya sulit aja, susah mulu, masalah terus, hadirin yang mulia. Iya, nggak ada kebersamaan Allah dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Kata Pak Cecep, di Jakarta sering ada ungkapan gubuk derita, seolah-olah siapapun mereka yang punya rumah gubuk hidupnya menderita. Tidak, hadirin yang mulia. Rumah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka ini gubuk, hadirin yang mulia. Tapi sempurna dalam kehidupan mereka amalkan agama. Allah hantar dalam kehidupan mereka, di rumah gubuk mereka, hawa-hawa surga Allah Subhanahu Wa Taala. Rumah para artis gedong-gedong, tapi kerjanya kawin cerai, hadirin yang mulia. Nggak bahagia mereka, kenapa? Karena Allah hantar dalam kehidupan mereka hawa-hawa neraka, hadirin yang mulia. Masya Allah. Orang miskin untuk bahagia nggak usah menjadi kaya, amalkan agama dia akan bahagia. Ini Pak Cecep sering sampaikan, saudara sekalian. Lalu apa yang membuat seorang hamba tidak mendapatkan kebahagiaan hidup? Yang membuat dirinya tidak bahagia adalah dosa-dosa yang pernah mereka buat dalam kehidupan yang mulia. Di dosa-dosa kita yang bikin kita ini nggak bahagia, saudara sekalian. Allah jadikan kafarah, pengguguran daripada dosa-dosa kita, saudara sekalian. Kesusahan yang datang ini kafarah. Apalagi yang kena sakit, saudara sekalian, masuk kafarah. Dan tidaklah bagi seorang mukmin yang dia terkena sakit, walaupun hanya tertusuk duri, cukuplah baginya mendapatkan daripada kafarah pengampunan dosa. Tertusuk duri doang, apalagi meriah, kan yang mulia. Masya Allah. Ini maha baiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ini dunia menipu, yang membuat diri kita lupa kepada Allah, lupa akan perintah dan nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kita ini menafikan dunia dalam kehidupan, tidak. Datangnya dunia kita syukuri, kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi realita yang ada dengan datangnya dunia, banyak mereka lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Kata Nabi, aku tidak khawatir akan umatku yang ketika mereka diuji dengan kemiskinan, tapi aku khawatirkan tatkala mereka diuji dengan datangnya harta, kekayaan, saudara sekalian. Masya Allah. Saudara sekalian yang sama-sama mengharapkan cinta dan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah. Jadi mutlak kebersamaan Allah kepada mereka orang-orang yang senantiasa merasa lemah, banyak buat salah, merasa buat zalim, Masya Allah. Maka Allah akan bimbing mereka. Ini kalau nggak ada pertolongan Allah, mustahil tuan-tuan, kawan-kawan semua ini ada di sini. Itikaf di musola yang kecil, Masya Allah, di pesisir kota lagi, Masya Allah, di pinggiran kota. Untuk takarub, ujlah, riadah, itikaf di masjidnya Allah Subhanahu wa taala atau musola. Ini butuh hidayah dan pertolongan Allah. Jangankan itikaf 3 hari 3 malam di musola di rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid. Kalau nggak ada hidayah dan pertolongan Allah, ada seseorang lisannya ini fasih bicara kebendaan, bahkan bicara maksiat, tapi lisannya akan kaku bicara sesuatu yang ada hubungan dengan asma-asma Allah. Bahkan mengucapkan istighfar sekali mohon ampun kepada Allah pun dia nggak mampu, hadirin yang mulia. Karena nggak ada hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, saudara sekalian. Allahu Akbar. Makanya kita ini harus senantiasa dalam kehidupan bicarakan kibriya Allah, besarnya Allah. Kalau kita ini banyak bicara besarkan Allah Subhanahu wa taala, dunia akan menjadi kecil dengan sendirinya. Apa itu dunia? Seorang kaya punya mobil 3, punya rumah gedung, Masya Allah. Apakah itu yang dikatakan dunia, saudara sekalian? Kekayaan yang mereka miliki? Bukan. Kalau ada hubungan dengan agama, semua argonya akhirat, saudara sekalian. Iya, Kang Ari punya mobil 3 misalnya. Apa yang dia miliki? Dunia apa akhirat? Akhirat. Kalau mobil yang 3 itu ada hubungan dengan agama.
rumah yang besar, dunia bukan? Bukan. Kalau Kang Ari hubungkan dengan agama, maka argonya semua akhirat bisa Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian. Iya. Lalu apa dunia hadirin yang mulia? Kita harus paham. Dunia adalah sesuatu yang membuat diri kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita miliki, kalau tidak membuat diri kita lupa kepada Allah, ini argonya semua akhirat. Seorang miskin, harta yang dia miliki cuman pacul untuk cari duit ke sawah, ke ladang. Tapi pacul yang harganya nggak seberapa membuat dirinya lupa kepada Allah. Datang panggilan adzan 5 waktu, dia nggak sholat. Maka dihisapnya keras pacul. Hitungannya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi pacul, satu paku yang nempel di rumah kita nggak ada hubungan dengan agama, hisapnya 40 tahun nggak beres-beres hadirin mulia. Satu paku. Allahu Akbar. Dan ini seorang miskin yang tadi yang punya pacul, tinggalkan perintah Allah, pada pandangan Allah dia adalah ahli dunia yang sesungguhnya. Datangnya kekayaan, kita syukuri. Datangnya keusahaan, kita sabar hadirin yang mulia. Kita kadang-kadang banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang harus kita bayar, kita syukuri. Mati lampu, gelap, engap, Masya Allah. Ini yang caang, brah, ya Alhamdulillah. Pada kudu bayar KPLN. Iya. Tiap hari Allah berikan penerangan sempurna. Matahari terbit di pagi hari. Kadang kita lupa syukur kepada Allah, mengucapkan Alhamdulillah hadirin yang mulia. Yang harus bayar disyukuri, yang gratis kita lupa syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala hadirin yang mulia. Dulu pernah kita ini mendambakan pengen punya sepatu Air Jordan mahal harganya, zaman-zaman SMA dulu. Masya Allah. Nabung nggak sampai juga duitnya hadirin yang mulia. Nggak lama ada yang kasih hadiah sama kita. Oh, terima kasihnya nih nggak sekali dua kali. Capa cipi, cium pipi kanan, kiri. Dia punya pipi diciumin sama kita saudara sekalian. Peluk lagi, makasih ya bang, makasih ya bang. Masya Allah. Dan diiklankan dia nih, ketika punya sepatu yang selama ini dia idamkan saudara sekalian, Masya Allah. Dipamerkannya hadirin yang mulia. Allahu Akbar. Saya punya sepatu mahal katanya. Pemberian dari seorang abang-abangan saya katanya. Pada dalam kehidupan dia ini Allah berikan daripada sesuatu yang lebih sempurna daripada sepasang sepatu mahal, yakni sepasang kaki hadirin yang mulia. Apa artinya punya sepasang sepatu yang begitu mahal kalau kita ini nggak punya sepasang kaki untuk berjalan saudara sekalian? Jadi yang mahal bukan sepatunya tapi kakinya hadirin yang mulia. Iya. Punya kacamata Christian Dior, Louis Vuitton, Masya Allah, Versace, dia pamerin kemana-mana. Kebetulan pengasih juga, Masya Allah. Maka dia makasih lagi kalau ketemu itu orang yang ngasih sama kita yang mulia. Tapi dia lupa syukur kepada Allah. Allah berikan sempurna sepasang mata untuk melihat dalam kehidupan dia yang mulia. Apa gunanya kacamata yang mahal jutaan harganya tanpa sepasang mata untuk melihat saudara sekalian? Jadi yang mahal bukan kacamatanya, sepasang mata untuk melihat yang mulia. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Iya saudara sekalian. Ada vokalis lagi dikasih mic mahal hadirin yang mulia, Masya Allah. Mereknya apalah? Shure. Ada tuh mic Shure dulu yang dipakai sama Arman Maulana mahal. Iya. Ada lagi Sony dan lain sebagainya, tetek bengek lah pokoknya, Masya Allah. Dia iklankan ini mahal nih. Paman saya baru pulang dari Australia, dari luar negeri, dihadiahkan sama saya. Bilang lagi. Ketemu si paman, makasih lagi. Dia niat dengan mic ini dia ini Masya Allah punya target ingin jadi bintang saudara sekalian, top daripada bintang penyanyi lah seperti itu. Dia lupa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sempurna dalam kehidupan dia berikan daripada suara yang sangat indah dan yang mulia. Apa gunanya mic mahal kalau nggak punya suara yang indah saudara sekalian? So, melimik tapi diceketkan ya suara. Allahu Akbar. Apa gunanya mic yang mahal sekalian tanpa suara yang indah Allah berikan dalam kehidupan kita? Ini hal-hal seperti ini yang menjadi kita ini lupa syukur kepada Allah, bahkan kufur. Tertangguh pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Karena dalam kehidupan kita ini banyak melupakan Allah saudara sekalian. Iman kita ini iman suasana dan keadaan hadirin yang mulia. Kumpul sama kawan-kawan yang soleh jadi soleh,
kumpul sama kawan-kawan yang salah, ikut salah, saudara sekalian, Masya Allah. Lolok-lokan boleh, tapi jangan jadi lolok karena mulia. Masya Allah. Allah. Niat dakwah lolok-lokan boleh, jangan jadi lolok karena mulia. Masya Allah. Anak mau dakwah lolok-lokan, jadi lolok nyahan, saudara sekalian. Allah, pada hidayah. Bukan dakwah itu namanya kalau kita tersuasana. Ngumpul sampai malam di rumah kawan, Masya Allah, mau ngazan subuh, karena begadang sampai jam 2 tinggalkan sholat subuh. Ini bukan lolok-lokan, jadi lolok yang begini ada yang mulia. Masya Allah. Allahu Akbar. Iya, Masya Allah. Maka saudara sekalian mulia, ini sahabat Nabi SAW ini orang-orang ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Imannya iman yang nggak kesan dengan suasana keadaan. Khalid bin Walid ini bukan orang berilmu. Khalid bin Walid bukan orang berilmu, saudara sekalian. Ketika ada seorang tanya kepada Khalid bin Walid tentang masalah fikih faraid, kata Khalid bin Walid apa? Allah telah sibukkan saya dengan takaja dakwah dan jihad, katanya. Tanyakan permasalahanmu kepada Ibnu Mas'ud, dia seorang alim, katanya. Jadi maksudnya saudara sekalian, nggak mesti semua pekerja agama harus jadi ustaz dan yang mulia. Keahliannya beda-beda. Tapi satu pasukan yang nggak pernah mengalami daripada kekalahan adalah pasukan yang senantiasa dipimpin oleh Khalid bin Walid dan yang mulia. Ahli strategi yang mulia. Imannya sempurna. Zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab perlu satu orang pengintai dan juga perlu satu orang ini utusan untuk pergi ke Rum dan Parsi. Siapa yang sedia berangkat ke sana? Mereka pada keder juga karena rawan perjalanan, banyak jebakan. Khalid bin Walid angkat tangan. Saya siap wahai Amirul Mukminin, kata Umar. Berapa jumlah pasukan yang kau minta untuk menyertai perjalanan kau wahai Khalid? Kata Khalid apa? Cukup saya seorang diri. Masya Allah. Kita mah kalau nggak rame-rame nggak mau khuruj. Masya Allah. Nggak asik kayak Sampurna ini mulia. Iya. Harus abring-abringan, saya tetap pemilu anak mu'ah. Nah gitu orang mah. Khalid bin Walid luar biasa saudara sekalian. Ada yang nemenin, gak ada yang nemenin, dia ini butuh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia paham dengan natijah atau keuntungan, padilah keluar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Khalid bin Walid ini Masya Allah ditanya sama Umar, jawabannya seperti itu. Saudara sekalian, apa alasannya wahai Khalid? Katanya ditanya sama Amirul Mukminin Umar bin Khattab, sampai engkau ini sedia pergi seorang diri. Tidak ada orang yang lebih yakin daripada para sahabat Rasulullah SAW, dan aku adalah salah satunya. Aku pernah mendengar Nabi bersabda, perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Aku senantiasa berzikir kepada Allah. Orang-orang Rom dan Parsi tidak pernah mengingat Tuhannya, tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pandanganku mereka tak ubahnya sebagaimana bangkai-bangkai yang sedang berjalan, katanya. Belum berangkat, tulis surat dulu. Diikhtiari, tulis surat dulu. Dia tulis surat, Assalamualaikum dari Khalid bin Walid. Wahai raja-raja Rom dan Parsi, masuklah kalian semua ke dalam Islam. Jikalau kalian tidak bersedia, tidak mengapa, tapi tolong bayar jizyah. Nggak sedia pun nggak apa-apa, tapi nanti kami dari kaum muslimin akan hantar kepada kalian satu pasukan. Yang pasukan tersebut mereka cinta kepada mati, sebagaimana kalian orang-orang Rom dan Parsi cinta kepada minuman keras. Bayangin, di gos begitu yang mulia. Di antara mereka ada yang masuk Islam bayar jizyah dan yang mulia. Nggak ada yang berani perang yang mulia. Baru suratnya aja jadi agak gentar hati mereka. Kita mah ngomong udah mau coblak hati yang mulia, Masya Allah. Allahu Akbar. Nggak jadi asbab hidayah hati yang mulia. Iya. Iya, saudara sekalian. Karena kita ini imannya masih di lisan, belum masuk ke dalam hati, saudara sekalian. Iya. Maka keluar kita 3 hari dan Allah Subhanahu Wa Taala mau belajar besarkan Allah supaya masuk ke dalam hati kita, saudara sekalian. Kalau Allah sudah masuk ke dalam hati kita, nggak berat kita ini amalkan perintah Allah. Datang masalah besar dianggap masalah kecil, datang masalah kecil dianggap nggak ada masalah. Kalau iman lemah, nggak ada Allah di hati kita, masalah kecil dibesar-besarkan, hadirin yang mulia.
Diajak keluar 3 hari, Masya Allah, susahnya setengah mati. 1000 alasan dia ungkapkan hal yang mulia, karena iman sedang lemah. Tapi kalau iman lagi kuat, sebagaimana kuatnya seorang pengusaha dapat janji daripada rekan kerja, dia akan dapat komisi 100 juta. Hujan, dordar, gelap, sikat, Masya Allah, Allah Akbar. Muriam cabut hal yang mulia, Allah Akbar. Itu dirasa kurang. Iya, ada tabut tinggal receh mah 100 juta ya. Allah Akbar. Tatkil dulu poe, aku anak nih udah banyak janji. Allah Akbar. Can buku pada janji yang jalan mama. Banyak bohongnya, hadirin yang mulia. Satu janji dari Allah Subhanahu wa taala, siapapun mereka yang buat daripada bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah mendapatkan kerugian. Apa bisnis dengan Allah? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, berjuang di jalan Allah dengan korban harta dan diri mereka. Ini janji Allah, saudara sekalian. Oh, banyak. Yaghfir lakum dunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kita dengan mulia. Dulu, sekarang, akan datang. Kebayang kalau kita ini nggak diampuni dosa, mati, banyak buat dosa, maksiat yang dilakukan ketika kita dibuat dengan cara berjamaah, maksiat lagi sendiri-sendiri nih dalam kesunyian, nanti di akhirat dibikin film oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau taruh di mana muka kita, saudara sekalian. Tapi orang yang banyak perjuangan agama di-delete semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak dilihat, hadirin yang mulia. Masya Allah. Mau ditaruh di mana muka kita, saudara sekalian? Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut akan dikunci, mata ngomong, telinga ngomong, hidung ngomong, mulut ngomong, tangan ngomong, semuanya ngomong, hadirin yang mulia. Masya Allah. Makanya nggak bisa lagi kita ditutup aib itu di akhirat. Kalau nggak tobat ketika kita ini mati. Untung aja Allah punya sifat satar, maha menutup aib. Kalau Allah nggak punya sifat satar, nggak mau kita ini pada saat ini duduk dalam suasana kedekatan yang sangat hangat dan mulia. Ini berdekatan ini nggak mau. Kalau Allah nggak punya sifat satar, ini nggak mau kita berdekatan. Dosa punya bentuk dan berbau, siapa yang mau dekat dengan kita, saudara sekalian? Kayak zaman Nabi Musa, buat satu maksiat, tompel, koreng di hidung, buat lagi, tombol lagi di pipi, terus akhirnya seluruh daripada tubuhnya, sekujur daripada tubuhnya penuh dengan koreng, hati yang mulia. Malu. Tapi Allah punya sifat satar, maha menutup aib, ditutup aib kita, hati yang mulia. Tuhan mau dengarkan saya, Masya Allah, saya berani bicara dengan percaya dirinya, hati yang mulia. Nggak percaya diri, hati yang mulia. Kalau Allah nggak punya sifat satar, dinampakkan lagi ngomong, aibnya kelihatan. Tuh, Abdul Karim tuh, tuh, dulu tuh, main perempuan tuh, gitu. Untung Allah punya sifat satar, saudara sekalian, untuk umat akhir zaman. Pokoknya saudara sekalian jangan ragu lagi, yang mulia. Ini dakwah hak, saudara sekalian. Dakwah hak. Saudara-saudara sekalian yang sama-sama harap dan cinta dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala atas perkara ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kenalkan kita dengan usaha dakwah yang sangat mulia, yang jadi sebab diri kita mulia, ahli keluarga mulia. Masya Allah, semua umat mulia, saudara sekalian. Dan nggak cukup seorang diri ada yang mulia. Nabi-nabi yang nggak dia ini libatkan para istrinya untuk perjuangan agama, hidayah tertangguh. Dakwahnya lama, 950 tahun Nabi Nuh, istrinya nggak dukung, hal yang tidak terlibat, dapat yang diajak cuma 84 orang kalau nggak salah. Iya, berkisar segitu. Nggak maksimal, bukan gagal, tapi nggak maksimal. Lot alaihi salatu wassalam pun sama. Tapi Nabi punya 9 atau 11 istri, semuanya terlibat dalam perjuangan agama, hidayah curah-curah di tengahnya. Jadi hari ini yang udah punya istri, libatkan istri dalam perjuangan dakwah. Sedia insya Allah. Iya. Tega punya istri cuma ngurus popok anak. Zolim seorang suami yang dia jadikan istrinya sebagai pembantu saja dengan mulia. Ngiris bawang di dapur, mandiin anak, ngepel rumah. Apa beda dengan pembantu? Bahwa dia keliling-keliling dunia untuk perkara agama
Muliakan dia dengan yang mulia. Masya Allah. Saudara sekalian yang mulia, alhamdulillah, tuan-tuan ini tokoh-tokoh, Masya Allah, banyak di belakang tuan-tuan ini yang menjadi followers. Iya, downline-nya pun dulu kan banyak. Nah, mungkin downline maksiatnya juga banyak, saudara sekalian. Iya. Ini nggak balance kalau kita ini nggak ngajak taat lagi mereka, saudara sekalian. Nanti kita dihisab oleh yang mulia. Karena downline kita ini masih sedikit untuk satu perkara saling ajak kepada kebaikan, saudara sekalian. Nah, atas perkara ini, Masya Allah, istiqomah kita keluar dengan insya Allah. Ini bukan nggak mau lama, diminta bayan, tadinya mesti di sono. Pada Isya anak sana dulu, balik lagi sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anja Channel.